Terima kasih. Selanjutnya dipersilakan kepada tim oposisi untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Perkenalkan, nama saya Sala Amelia. Saya Sarman Arifin. Dan saya Anissa Julianti. Setelah memperkenalkan dirinya masing-masing, untuk selanjutnya demi kelancaran perdebatan kali ini, saya akan membacakan tata cara dan juga aturan dalam debat ini. Yang pertama, menyatakan argumen-argumen yang logis dan jelas, menyatakan argumen dengan bahasa yang santun, mengumpulkan informasi-informasi yang fakta mendukung argumen, menyatakan sanggahan dengan bahasa yang santun, tidak menyatakan pernyataan negatif mengenai pribadi pihak lain, tidak menggunakan kekerasan, tetap dengan berkepala dingin, dan juga tetap mengikuti panduan dari saya. Sudah jelas? Apakah masih ada yang belum mengerti? Jelas. Baik, mari kita mulai debat kali ini, dan mosi yang akan kita bahas yaitu penggunaan gadget di sekolah. Untuk itu, kepada tim afirmasi silakan mengemukakan pendapatnya. Menurut saya, jika anak menggunakan gadget pada zaman seperti sekarang, maka anak akan terlihat pintar dalam perkembangan teknologi. Baik, sudah cukup. Dari tim oposisi, apakah ada sanggahan lagi terkait tim afirmasi? Silakan. Pendapat dari saudari Maulina memang benar, tetapi nyatanya banyak sekali para pelajar yang tidak bertanggung jawab malah menggunakan gadget secara berlebihan. Contohnya bermain gadget secara berlebihan di gadget, atau malah menggunakan gadget di saat jam pelajaran, atau di saat guru menyuruh untuk menggunakan gadget, mereka sudah menggunakan gadget secara diam-diam. Bagaimana ini pintar kalau nyatanya gadgetnya digunakan untuk bermain-main dan tidak serius belajar. Baik, kepada tim afirmasi, apakah sudah cukup atau ingin menyanggah lagi kepada tim oposisi? Masih. Silakan. Tapi saya pikir handphone sangat dibutuhkan di sekolah karena pelajar dapat searching internet untuk mencari materi yang dibutuhkan. Karena belum tentu semua mata pelajaran ada di dalam buku. Sepertinya untuk membuka sosial media mereka itu hal yang wajar untuk para pelajar, karena mereka mungkin merasa bosan jika saat jam pelajaran kosong. Jika memang ada dulu, mereka tahu aturan untuk tidak memainkannya saat jam pelajaran dimulai, jika pun ada dulu. Baik, terima kasih kepada tim oposisi. Apakah masih ingin menyanggah? Silakan. Maaf, menurut saya itu hanya membuang-buang waktu. Bukankah lebih baik jika membuka buku pelajaran yang lebih bermanfaat? Kan itu pun hanya aturan di sekolah saja. Kan bisa belajar memainkannya saat waktu di rumah saja belum tentu mereka akan belajar terus. Padahal sudah dibuatkan aturan agar tidak memainkan handphone saat jam pelajaran. Tetapi masih banyak saja pelajar yang memainkan saat jam pelajaran. Kepada tim afirmasi, apakah mempunyai sanggahan? Ya, saya ingin menyanggah. Silakan. Kan saudara tadi mengatakan membuka buku pelajaran lebih bermanfaat. Saya sebagai pelajar yang kurang suka membaca, lebih suka membuka aplikasi-aplikasi di handphone. Jadi siswa itu merasa bosan dan juga
terbengkalai didiamkan saja karena pelajar lebih memilih membuka internet daripada membuka buku yang sudah disediakan. Baik, kepada tim afirmasi, tetap masih ingin memperteguhkan pendapatnya? Ayo, udah, disilakan. Tadi untuk mencari hal-hal yang tidak bermanfaat, itu bukan salah handphonenya, itu menurut saya salah orang yang menggunakan handphonenya. Kenapa tidak menggunakan handphone tersebut dengan hal yang lebih bermanfaat? Dan juga jika tidak menggunakan handphone di sekolah, kita sebagai pelajar pada tahun ini 2023 sudah hampir seluruh sekolah pada SMA atau MA sederajat sudah menggunakan handphone dengan beralasan atau dengan tujuan untuk membuka seperti PPT dengan tugas-tugas yang ada seperti video yang harus diupload di Instagram atau YouTube seperti itu. Tadi juga buku-buku pun terbengkalai didiamkan saja karena pelajar lebih memilih membuka internet daripada buku pelajaran yang sudah disediakan. Menurut saya hal ini karena hampir semua orang bukan tidak menyukai. Ada orang yang menyukai, sangat menyukai buku, ada juga yang sangat anti buku. Jadi mereka lebih memilih menggunakan internet yang lebih simpel dan juga langsung ada keluar jawabannya. Misal ketika disuruh pertanyaan-pertanyaan yang sangat amat sulit dan malas membaca di buku, mereka akan lebih tertarik untuk menggunakan Google misalnya, dan juga itu sangat amat membantu karena sudah ada jawabannya. Bagaimana tim oposisi, apakah masih ingin menyanggah? Silakan. Tetapi dari semua pertanyaan yang ada di internet dan jawaban yang ada di internet, belum tentu semuanya benar karena banyak ilmu pengetahuan yang ada jawabannya lebih rinci dan lebih detail dari internet. Oleh karena itu, para pelajar harusnya mengurangi waktu untuk memainkan gadgetnya dan lebih membiasakan untuk membaca buku ilmu pengetahuan tersebut. Baik, kepada tim afirmasi masih ingin menyanggah? Yang saya kuatkan lagi, tidak semua orang suka membaca dan juga tidak semua orang mampu membeli buku. Yang misalkan kita ingin mencari tahu buku tentang sejarah, mungkin anak ini kurang mampu untuk membeli buku, mereka lebih suka, atau anak yang mampu saja lebih suka mencari informasi-informasi tersebut di internet. Karena di internet sudah terdapat banyak sekali, sudah lengkap seperti modul, artikel, makalah, dan lain-lainnya. Dan juga mereka sangat suka dengan internet ini karena ilmu pengetahuan ini gampang dibawa. Seperti yang kita ketahui bahwa handphone ini sangat mudah dibawa, tidak seperti buku-buku yang sangat amat tebal yang mereka sangat malas sekali untuk membawa karena berat. Jadi menemukan dan sebenarnya orang tua merasa nyaman karena dapat berkomunikasi dengan anaknya jika terjadi perubahan jadwal, kondisi darurat dan sejenisnya yang bersifat penting. Jika siswa tidak membawa handphone ke sekolah, para orang tua akan perlu menghubungi nomor sekolah yang biasanya sibuk, atau juga ada orang tua yang repot-repot datang ke sekolah dan itu akan memakan waktu yang banyak. Baik, kepada tim oposisi, apakah masih ingin menyanggah? Tidak. Untuk itu, karena tim oposisi tidak ada sanggahan kepada tim afirmasi, untuk itu perdebatan kali ini kita akhiri saja, dan kesimpulan yang dapat kita ambil dari debat kali ini yaitu handphone banyak memberikan dampak negatif maupun positif, tetapi sepertinya itu semua tergantung dari penggunanya. Memang membuang-buang waktu, tetapi juga kita dapat memanfaatkannya untuk mencari materi yang kita butuhkan. Benar, bukankah seperti itu? Oke. Saya Siti Hadiati Nur Fauzia selaku moderator. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau